Si Live Story Studio ini jadi top of mind. Ya. Jadi top of mind, jadi pemikiran utama ketika orang-orang memikirkan cari tempat studio tuh kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Bertemu lagi bersama saya Muhammad Bikar Maulana. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan salah seorang pengusaha sukses di Kuningan, Masya Allah, yakni dengan Kang Aep, ya, selaku CEO dari Live Story, yang mana beliau juga yang akan menjadi narasumber kita dalam sesi wawancara ataupun podcast pada kesempatan hari ini. Ya, gimana Kang Aep, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Kang Fikri sehat. Gimana sebaliknya? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana usahanya Kang Aep, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kang Fikri juga punya usaha ya? Ya, Lancar alhamdulillah. usahanya. Lancar. Amin. Kita sama-sama pengusaha, bedanya Amin. ini lebih sukses gitu. Sama-sama sukses. Ya, amin. Jadi Kang Aep, ya, dalam kesempatan kali ini tuh ya ada beberapa pertanyaan mengenai wirausaha khususnya. Yang pertama itu yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana sejarah Live Story hingga bisa berkembang sampai saat ini bisa dikatakan market leader di Kuningan. Itu bagaimana? Jadi ketika orang berpikiran tentang studio foto tuh yang terlintas itu Live Story. Sudah seperti ya, itu. Sudah seperti itu yang saya rasakan. Ya, itu bagaimana sejarah singkatnya, Kang Aep? Oke. Cerita sedikit dulu ya ke belakang. Waktu itu posisi Aep tuh waktu itu kerja. Ya. Waktu itu kerja di salah satu perusahaan di Cikarang otomotif. Nah, waktu lulus SMK kan ya, kebetulan lulus SMK, lulus SMK langsung nyari kerja kan biasanya ya. Nah, biasanya habis lulus SMK tuh suka ada tes-tes gitu ke perusahaan-perusahaan di Cikarang, Bekasi, bahkan di Karawang juga. Nah, waktu itu ikut tes. Alhamdulillah dapat Alhamdulillah dapat 2 perusahaan. 2 perusahaan. Iya, 2 perusahaan. Yang pertama tuh 2015 kalau nggak salah deh. Perusahaan pertama itu PT Suzuki Indomobil. Pertama langsung di Suzuki. Alhamdulillah langsung di Suzuki. Di Suzuki dikontrak 1 tahun kerja dan alhamdulillah bukan rezekinya mungkin di situ ya, habis kontrak nggak diperpanjang. Nggak diperpanjang. Ya. Terus habis kontrak nganggur kan di situ, nganggur pulang lagi ke Kuningan. Berarti di Karawang selama berapa tahun, Kak? Kalau Suzuki itu di Bekasi, Tambun. Oh, di Bekasi berarti. Selama setahun. Lanjut dari itu masih ada tempat lain, Kak? Habis dari situ tuh pulang dulu ke Kuningan. Oh, pulang dulu ke Kuningan. Sempat nganggur seberapa lama ya, lupa waktu itu. Cuman ada tes lagi tuh. PT lagi namanya PT Musasi. Alhamdulillah masuk lagi waktu di PT Musasi. Kalau di Musasi agak lama, dikontrak dulu pertama 1 tahun. Alhamdulillah pas kontrak kedua diperpanjang. Oh, diperpanjang. Ya, jadi kontraknya 2 tahun tuh di Musasi. Nah, pas di Musasi waktu itu tuh ada teman rekan kerja gitu. Rekan kerja suka foto-foto kan waktu di kota ya. Ke main sedikit ke mana, ke Jakarta kota tua, pengen foto-foto hunting kayak gitu. Seneng difoto dulu mah, gak enak kan minjem terus tuh kata. Nah, gak enak minjem terus ke temen, ya udah deh mutusin buat nabung, terus beli kamera bekas waktu itu. Kameranya waktu itu tipe Canon yang 60D. 60D. Second. Nah, waktu itu beli second 60D. Nah, setiap hari Sabtu Minggu kan di PT libur. Nah, waktu hari Sabtu Minggu tuh teman yang berdua itu ngajak deh main hunting. Suka ada di Jakarta, di Bogor suka ada komunitas fotografi, suka ada event hunting kayak gitu. Nah, kita Sabtu Minggu perusahaan libur tuh kita belajar fotografi ke sana, ikut hunting foto model kayak gitu sih. Nah, itu cerita waktu pertama beli kamera. Terus cerita selanjutnya pas di PT kedua itu habis kontrak lagi tuh. Gak diperpanjang lagi, berarti 2 tahun. Nah, gak diperpanjang lagi, kembali lagi mutusin buat pulang lagi ke kampung halaman, ke Kuningan lagi. Sebenarnya waktu itu umur masih bisa masuk nyari PT kerja lagi gitu ya. Cuman waktu itu umur 22 kalau nggak salah, habis PT yang terakhir tuh
mutusin udah lumayan agak susah, masih bisa umur 22 tuh, cuman beberapa VT yang kalau dibilang teman-teman mah bonafit gitu ya, udah agak susah nyarinya, yang muda-muda, biasanya 20 ke bawah atau lulusan baru lah prioritasnya. Nah dari situ tuh udah mutusin kayaknya nggak nyari kerja lagi deh, nggak merantau lagi lah gitu, nggak merantau lagi. Nah dari situ kan berpikir ya, kalau nggak merantau lagi di Kuningan tetap harus melanjutkan hidup. Harus ada pemasukan. Harus ada pemasukan. Buat makan, buat apa-apa kayak gitu. Nah sempat berpikir waktu itu tuh, ngapainnya di Kuningan ya, pengen nyari kerja lagi di Kuningan, ngelamarnya mau kemana kayak gitu kan. Terus otomatis kan ngebandingin lagi kan ya, waktu gajian di pabrik di kota-kota berapa waktu itu ngalamin, sekarang UMR di Kuningan juga berapa, ada perbedaan yang lumayan jauh gitu kan ya. Nah waktu berangkat dari situ sambil berjalan nunggu apa ya, kayak ini mah nunggu ilham atau apa gitu. Nunggu ilham kita mau ngapain, atau pengen usaha apa, waktu itu belum kepikiran usaha apa. Nah dari situ ada salah satu saudara sepupu, masih sepupu, minta tolong buat minta fotoin, dia pengen foto prewedding waktu itu. Job pertama berarti. Iya, job pertama. Bisa dibilang job pertama karena emang waktu itu pertama kali dia yang minta fotoin, terus dibayar lagi kan ya. Biasanya kan foto gratis saja, nggak berbayar. Nah itu tuh bisa disebut klien pertama karena dia dibayar gitu kan, dapat uang lah gitu. Nah waktu itu minta fotoin prewedding, cuman dalam hati, foto prewedding belum pernah nih, takut ngecewain, takut hasilnya jelek kayak gitu kan. Tapi ngeyakinin diri sendiri lagi, bisalah, nggak apa-apa, sambil belajar tapi dengan rasa tanggung jawab, harus hasilnya bagus gitu kan ya. Coba aja dulu berarti ya. Dulu. Nah alhamdulillah foto waktu itu tuh di Palutungan, Kuningan, itu tempatnya di sana, foto di sana, dan alhamdulillah sih hasilnya bagus, hasilnya memuaskan. Terus penilaian dari sepupu juga bagus gitu, seneng kayak itu kan, kita juga ikut seneng kan ya. Nah dari kesenangan itu mulai deh ada rasa percaya diri buat kayaknya bisa deh kita saya usaha di bidang fotografi kayak gitu kan ya. Nah mulai deh di situ mau diseriusin belajar tentang fotografi, otodidak sih semuanya. Otodidak ya, nggak ikut kelas, nggak kuliah juga di bidang itu, semuanya full sih dari YouTube. Belajar YouTube. Dari cara setting kamera, terus cara moto pribadi kayak gimana, moto nikahan kayak gimana, pokoknya semua foto sih belajar di YouTube. Nah singkat ceritanya waktu itu saya mau main ke rumah temen namanya Adi. Itu teman ngaji, teman kecil lah, sobat gitu ya, sobat kecil. Rumahnya ada di desa Karangmangu, teman. Nah waktu pas mau lewat tuh sempat ngelihat ada rumah kosong. Rumah kosong, terus ruangan tamunya lumayan luas. Dilihat tuh ruangannya 3 meter, lebarnya cuman kecil sih 3 meter, tapi panjangnya hampir 13 meter, 10 lebih lah. Dianggap cocok lah kalau buat studio meter, gitu ya. Terus panjangnya hampir 10 lebih. Kayaknya ini buat foto studio bisa lah kayaknya gitu kan ya, dapat panjangnya. Nah iseng deh nanyain, kebetulan masih kenal juga yang punya rumahnya. Ditanyain deh, itu rumah kosong? Iya kosong, kenapa, mau disewain? Mau ngontrak di situ? Ya deh boleh, kalau misalkan dikontrakin mah, soalnya itu posisi rumah belum dikontrakin sama siapa-siapa, baru dibeli, cuman nggak ditinggalin, sayang kan ya. Tapi kan waktu itu posisinya masih nganggur. Waktu itu masih nganggur. Itu biar berpikir buat kontrakannya aja gimana tuh? Nah dari situ nanya dulu kan, kita nanya dulu yang punya kontrakan tuh, ini disewainya berapa gitu kan. Mau dikontrak, ya udah sok beraninya aja berapa. Gitu sih. Ya udah sok beraninya aja berapa. Kalau dilihat sih mungkin biar asal kecicingan lah bahasa namanya, asal ada yang nempatin, asal ada yang bersihin. Nah waktu itu teh sengaja emang sebelum ke situ tuh sempat tahu kan beberapa tempat rumah kayak gitu, umumnya tuh ada yang minta 7 juta 1 tahun, ada yang 8 juta, dan yang itu teh nggak
nggak bisa buat foto studio segitu tuh. Sedangkan ini rumahnya cukup besar, terus bisa juga buat foto studio kan. Dalam hati tuh beraniin aja. Kalau 6 juta boleh nggak gitu kan? Kan umumnya 7, 8 kan ya, 9 ada yang 9. Ya udah deh 6 juta. Oh, boleh tuh kalau segitu mah, itu nggak keberatan 6 juta. Oh, mahal ngerasa kemahalan. Oh iya iya. Keberatan 6 juta. Oh ya udah tuh, boleh turun lagi enggak? Orang udah berani segitu katanya. Orang udah berani segitu, ya udah. Akhirnya mutusin deh buat dikontrak di situ. Waktu tahun 2019 berarti Januari. Berarti itu awal mula Live Story ya? Nah, itu awal mula Live Story, awal mula udah niat sih pengen buka studio di situ. Tapi posisi rumahnya tuh pinggir jalan banget atau gimana Kang Aep? Posisi rumahnya tuh di dalam gang bahkan. Di dalam gang? Masuk gang dulu. Wah, biasa. Harus masuk gang dulu, tapi ada akses mobil, cuman ya pas banget lah itu juga. Pas banget. Nah, waktu itu nggak mikirin lokasinya strategis apa enggak. Ya. Yang penting udah buka aja. Yang penting udah buka aja, asal ada ruang yang bisa dipakai studio aja waktu itu. Nggak mikirin harus pinggir jalan. Emang bagusnya kan pinggir jalan, ya, jelas, luas. Tapi karena pertimbangannya budgetnya belum besar waktu itu tuh, terus masuknya segitu, ya udah nggak apa-apa. Jadi awal tuh di situ. Awal mulanya itu. Awal mula tuh. Oke, menarik teman-teman nih. Ini salah satu motivasi juga buat kita. Inti dari usaha itu nekat ya, Kang Aep ya. Nekat dan perhitungan. Nekat dan perhitungan berarti ya. Nekat dan perhitungan. Itu kalau misalkan saya hitung-hitung kan modal pertama mungkin minim-minimnya itu buat kontrakan, buat kamera. Belum lagi kan kalau di dalam fotografi itu ada lighting dan lain sebagainya. Itu Kang Aep waktu itu pegang modal berapa sih? Nah, waktu awal-awal itu. Aduh, berapa ya waktu itu tuh ya? Pokoknya waktu itu teh pegang satu kamera bekas 6D sama lensa juga baru satu kalau nggak salah. Nah, kondisi waktu itu pegang waktu kontrakan 6 juta kalau nggak salah cash. Langsung cash? Iya, 6 juta berarti ada setahun. Tabungan berarti? Ya. Ada 6 juta langsung setahun. Terus waktu itu beli lightingnya, betul kan, karena foto studi kan butuh lighting ya. Waktu itu baru ada kamera, lightingnya, sama background kertasnya. Kan pakai sistem background kertas ya, Live Story dulu tuh. Modal awal mungkin 10 lah ya. 10 juta 10 berarti. Juta itu juga kurang. Pasti. Karena saya tahu di dunia fotografi itu modalnya itu gak main-main kan, dari lensa, lighting, apalagi kalau misalkan dekorasi-dekorasi estetik itu kan butuh biaya yang besar. Itu biaya yang besar. Berarti kalau saya simpulkan dari segi permodalan ini lebih bagusnya menurut Kang Aep kita punya dulu uang, misalkan minjem ke bank terlebih dahulu atau bertahap aja gitu. Itu gimana Kang Aep? Strategi pemodalan dalam bisnis itu gimana? Nah, kalau permodalan dalam bisnis sebenarnya dimulai aja dulu. Oh, dimulai aja dulu. Dimulai aja dulu dengan yang ada sebenarnya. Kita punya kamera dulu satu, kita coba bisa nggak dengan kamera satu, lensa satu bisa menghasilkan atau belum. Ya. Dan kalau di bisnis fotografi sih bisa ya. Bisa. Terus juga nanti bisa berkembang lah, bisa berkembang tentang permodalan tuh. Dimulai aja dulu dengan alat yang ada, sebisa mungkin bisa menghasilkan dari yang ada, dan dengan dari hasil itu kita coba untuk memanage keuangannya. Kayak misalkan dikumpulin dulu dari job-job yang kita dapat, dikumpulin sedikit demi sedikit, baru terus kemudian kita butuh apa baru dibelikan. Terus kita sekiranya kita dapat job apa, butuh alat apa, dibelikan lagi. Itu juga lihat dengan kondisi keuangan kita kayak gitu. Kalau untuk ke bank kalau untuk ke bank bisa aja, tapi disarankan sih mulai dulu aja. Mulai dulu aja. Berarti dengan alat yang ada. Bertahap gitu ya. Saya bisa simpulkan teman-teman. Jadi ketika bisnis itu dari kecil aja udah bisa menghasilkan, berarti ketika penambahan modal itu bisa menghasilkan ya Kang Aep ya. Kalau misalkan kita langsung ambil ke bank, usahanya belum jalan, itu pusing juga ya. Iya betul, karena kan bank sistemnya mungkin ada dana kur kayak gitu ya, kredit usaha rakyat ya. Nah itu kan kita misalkan minjem dengan nominal tertentu, dengan jangka waktu tertentu kan ada
ada nominal tertentu juga yang harus kita bayar setiap bulannya. Sekarang kalau misalkan kita ambil, cuman kita kan posisinya baru pemula, belum ada klien, belum bisa dapat klien juga. Terus kita nyoba-nyoba deh. Nah, takutnya pahitnya kalau misalkan kita udah ngambil terus jatuh tempo harus bayar buat angsuran belum ada, kan di situ bisa ini apa? Bisa keteter lah atau bisa nanti telat gitu. Jadi bisa disimpulkan meminimalisir kebangkrutan ya Kang Aep ya. Dulu. Meminimalisir kebangkrutan. Lalu Kang Aep setelah seperti itu, Live Story itu kan saya tahu dulu pernah sempat juga main ke Kang Aep. Itu kan istilahnya pengembangannya itu bisa dikatakan pesat nih. Itu awal mula perintisan Kang Aep itu otomatis kan tabungan kalau misalkan kisaran 10 juta, pengembangan yang lainnya itu ada juga kan nih. Itu boleh gak sih kalau di dalam bisnis kita misalkan jual barang dulu buat modal, kita pasrahin yang ada gitu supaya gak minjam, itu gimana Kang Aep nih? Ya betul Kang. Jadi yang waktu diterusin ceritanya ya, yang waktu habis memutusin buat kontrak di rumah itu kan 6 juta, terus uang PLP itu pegang 10, kan beli lighting udah habis kan ya. Nah waktu itu ada ini dapat motor, bukan dapat motor dari hadiah ya. Maksudnya kan ya berkal dari pabrik dulu, usaha dulu tuh kebeli motor gitu ya. Kebeli motor Honda CB 150. Waduh, luar biasa. Alhamdulillah. Itu juga nyicil. Itu juga nyicil berarti. Oh, nyicil waktu kerja tuh di pabrik, nyicil motor itu. Alhamdulillah lunas pas habis kontrak. Pas habis kontrak baru 1 tahun tuh. Baru 1 tahun terus mutusin buat bisnis di fotografi. Mau sewa segala macam. Nah, benar kayak tadi, nekat dengan perhitungan. Perhitungan berarti jual gitu tuh langsung motor. Padahal baru 1 tahun loh. Itu teh motor idaman, terus juga grace banget. 1 tahun, kilometer juga baru berapa, lupa lagi sih, pokoknya masih minim lah. Dijual ke showroom kan kalau dijual ke showroom minim pasti murah gitu murah ya. Kan, sakit hatinya ada di situ. Pakai baru setahun, harga langsung anjlok turun, tapi butuh gitu, butuh uang buat studio. Asal yakin aja. Kebetulan untuk kendaraan sih ada 2 waktu itu, cuma yang satu punya adik kan ya, sengaja buat dikasih buat adik. Otomatis yang satu dijual, yang CB yang punya adiknya dipinta lagi. Dipinta lagi berarti. Diminta lagi. Jadi harus nekat dan perhitungan ya baliknya. Itu mungkin ya sejarah singkat dan juga soal permodalan ya. Selanjutnya kita break dulu Kang Aep nih, minum dulu, saya juga haus. Kita lanjut Kang Aep. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan itu kan sekarang saya lihat Live Story itu karyawannya banyak. Alhamdulillah. Karyawannya banyak. Itu pertama bawa karyawan itu bagaimana sih? Karena memang ketika kita nambah karyawan itu kan harus perhitungan Kang Aep. Saya juga pribadi posisi bisnis saya belum stabil, sama itu karyawan juga banyak gak berani nambah karyawan nih. Tapi saya lihat Live Story itu sekarang karyawannya udah bahkan 4-5 gitu. Itu gimana dari segi penambahan karyawan? Jadi melihat kita tuh butuh karyawan gimana, dan juga kan kita juga harus perhitungan kegaji gak nih karyawan. Itu gimana Kang Aep? Betul. Tentang kegaji atau enggak ketika kita nambah karyawan, tetap ada perhitungannya kan ya. Ada manajemen keuangannya, terus juga dilihat dari situasi perusahaan kita atau bisnis kita sudah emang butuh banget nambah karyawan atau belum, itu juga ada perhitungan kan ya. Kalau dari Live Story sih waktu tahun 2000 berdiri 2019 tuh Februari tanggal 1 itu selama 1 tahun Aep sendirian. 1 tahun sendirian. 2019 ke 2020 itu sendirian. Yang moto sendiri, ngedit sendiri, nyetak juga sendiri, terus yang CS ngelayanin yang nanya di WhatsApp, bookingan atur bookingan sendiri, diborong intinya ya. Administrasi juga sendiri, pokoknya semuanya sendiri. Dan alhamdulillah waktu 2019 pas berdiri Live Story itu dapat yang sekarang jadi calon istri lagi, yang sekarang jadi istri berarti udah nikah berarti ya. Yang sekarang jadi istri alhamdulillah. Waktu itu sebelum nikah dikasih 1 format Excel khusus
Oh, dikasih satu format Excel khusus buat ini pendataan pemasukan pengeluaran. Dari situ alhamdulillah kebantu banget tuh dari format Excel yang dikasih sama istri calon saya istri. tercinta. Oh iya. Itu berarti posisinya nikah itu belum mapan gitu ya? Belum. AF ya? Iya. Belum waktu itu. Nah, dikasih format Excel itu, alhamdulillahnya jadi pas berdiri live story pendataan tuh udah lumayan rapih lah. Ya. Kayak misalkan hari ini kita dapat berapa pemasukan, terus pengeluarannya buat cetaknya berapa, pas omset harian berapa, omset bulanan berapa. Nah, berjalan 1 tahun sendirian, omset 1 tahun berapa, bersihnya berapa, alhamdulillah ke data dari bantuan format Excel itu dari istri itu. Nah, dari situ 2019 ke 2020 itu sendirian ya. Nah, baru pas 2020 titik balik dari Lab Story banget lah pokoknya. Oh, mulai up gitu. Iya, mulai upnya. Yeah. Titik balik dari Lab Story banget pas 2020 Desember lah, 2019 Desember lah, mau 2020. Itu banyak momen yang terjadi. Yang pertama momen alhamdulillah Aib nikah waktu itu sama calon istri, sama jadi istri. Alhamdulillah nikah waktu Desember. Terus waktu masih Desember juga ada tawaran pindah tempat. Itu teh. Posisi baru habis nikah berarti? Bareng kalau nggak salah deh. Bareng. Waduh, wah, sangat pokoknya luar biasa. Mau nikah sama mau pindah. Bareng Desember. Nah, waktu itu kan yang kontrakan pertama tuh emang cukupnya banyak kekurangannya sebenarnya untuk studio foto ya. Karena ruangannya segitu, otomatis kita juga nggak bisa nerima foto klien yang banyak orang. Kayak misalkan foto grup kita nggak bisa nerima, maksimal waktu itu bisa 13-15 itu juga udah padat banget lah. Padat, panas, pokoknya susah. Nah, sedangkan yang masuk ada tawaran, Kak bisa foto satu kelas nggak di situ? Nggak bisa, soalnya tempatnya segini-gininya gitu kan, nggak cukup. Jadi banyak yang ketolakan dari situ. Nah, alhamdulillah pas di Desember itu tuh ada satu tempat pinggir jalan terus ruko, bentuknya ukurannya 8 meter kali 10, bahkan ada ruangan lagi 3 meter, 8 kali 13 total mah ya. Nah, itu ruangannya cukup besar, bisa sampai foto kelas, juga bisa, bahkan sekarang yang live story tempat ini itu bisa nerima 50 orang sekali foto. Sekali foto. Luar biasa. Jadi alhamdulillah pas pindah tuh kita semakin lengkap dari layanan foto studionya. Yang dulu nggak bisa foto satu kelas, sekarang mulai bisa kayak gitu, Bu. Jadi foto banyakan. Nah, balik lagi yang tadi karyawan ya. Nah, berbekal 1 tahun itu yang 2019 ke 2020, alhamdulillah kan ada pendataan dari keuangannya. Nah, lengkap dari situ. Jadi Aib secara pribadi tuh tahu kondisi bisnis kita tuh seperti apa. Kita untung apa enggak, kita rugi atau enggak, terus untungnya berapa, itu ketahuan, ada datanya. Oh, makanya, tujuan dari pendataan juga seperti itu ya, Kang Aib? Tujuan pendataan seperti itu. Karena dari kalau Aib secara pribadi sih, dari data itu tuh penting banget tuh di situ. Pokoknya awal dari segalanya itu dari data. Dari data itu. Dari data itu. Jadi pas pindah lokasi, kan otomatis ruangan sebesar itu ya. Kalau sendirian takutnya dicap nggak profesional juga. Benar-benar. Pasti keteter. Pokoknya nggak memungkinkan lah buat sendirian kayak gitu. Nah, dari situ baru memutuskan buat, nah poinnya adalah butuh kan ya untuk karyawan kan. Nah, ngerasa bisnis kita pindah, terus bisnis kita butuh karyawan lagi, nggak mungkin sendiri. Nah, baru deh memutuskan buat nambah karyawan, satu dulu itu juga. Satu namanya Andri, karyawan pertama. Karyawan pertama itu. Nah, Andri. Nah, berjalan 1 tahun lagi, kalau nggak salah 2020 ke 2021 tuh berdua. Nah, yang tadinya dihandle sendirian, mulai agak ringan. Bagi job tugas, gitu ya. Bagi tugas, kayak misalkan Andri waktu itu teh butuh sebagai fotografer indoor studionya. Nah, fotografer studio sama editor fotonya sama Andri, terus yang sisanya dari CS, mendataan jadwal bookingan, terus administrasi sama foto keluar outdoor itu sama Aib sendiri. Nah, bagi-bagi tugas aja gitu. Nah, 2021 berdua. Nah, pas 2021 ke 2022
baru deh nambah lagi satu namanya Eca. Ya. Nah, itu juga karena kebutuhan. Ya, jadi nambah karyawan tuh harus lihat kebutuhan. Karena kebutuhan Ya, dulu. Nah, butuhnya itu waktu itu sama-sama udah sibuk. Andri sibuk, Aib juga sibuk. Sibuknya kalau misalkan Aib foto keluar nih, kasusnya waktu ada job nikahan. Job nikahan kan seharian dari pagi sampai sore. Sedangkan admin dipegang sama Aib kan. Jadi ada yang nanya, "Kak, foto ini berapa di studio? Kak, foto ini berapa, Kak? Boleh booking gak ini?" Pokoknya banyak banget yang nanya, kan gak kebales. Gak kebales, terus selalu respon, bahkan bisa kesempatan kita hilang klien dari situ kan. Nah, memutuskan, oh kita live story itu butuh satu admin khusus. Nah, makanya ngerekrut lagi tuh satu Eca untuk posisi admin CS. Untuk pendataan klien, CS admin, nanya-nanya press list, jadwal bookingan yang ngatur, Eca kayak gitu. Nah, bertiga. Terus 2022 ke 2023 berarti nambah ada Indra, terus Andre, ada Rahmat, nambah 3 langsung. Nambah 3 langsung. Kalau 2023. Berarti itu ada pelonjakan omset mungkin ya. Pelonjakan. Omset alhamdulillah. Omset alhamdulillah. Nah, gitu. Poinnya, jadi ketika kita nambah klien, bukan nambah klien. Jadi poinnya ketika kita menambah karyawan itu ada perhitungan khusus. Baik lagi bermodalkan data yang kita punya. Oh, ternyata Live Story itu omsetnya segini. Oh, ternyata Live Story itu profitnya segini dengan karyawan segini. Ketika karyawan 1 Andri ternyata masih ada profitnya seberapa. Ketika nambah karyawan 2 masih ada nggak profitnya? Nah, ketika nambah 3 masih ada nggak profitnya, masih kebagi apa enggak? Dan ternyata alhamdulillah Live Story sih belum pernah minus ya. Belum pernah minus, luar biasa. Jangan sampai minus. Jangan sampai minus. Kayak gitu. Jadi kalau dari Live Story sih untuk penambahan karyawan kita balik lagi ke data yang kita punya ya. Data yang kita punya, kita stabilnya omset di berapa, terus juga kebutuhan kita akan karyawannya butuh akan apa, posisi apa, terus dan seberapa banyak orang. Nah, dari situ ya analisis kita sebagai business owner kan ya harus pintar-pintar menganalisis kondisi bisnis kita tuh, jangan sampai kayak gitu, jangan sampai minus, jangan sampai rugi dengan takutnya kebanyakan karyawan, terus juga padahal omset belum seberapa kayak gitu kan. Jangan sampai nombok, apalagi jangan sampai karyawan nggak kegaji kayak benar-benar. Baik, jadi saya tangkap poinnya yang utamanya itu teman-teman, nikah itu bawa rezeki. Betul. Nikah itu bawa rezeki. Karena saya lihat pengembangan bisnisnya itu melesat ketika sudah nikah ya. Nambah karyawan, bahkan sekarang karyawan udah banyak banget gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi Kang Aib sebagai pengusaha, saya sendiri itu suka merasakan adanya kekhawatiran gitu tentang tidak optimalnya pemasukan. Nah, ya, itu bagaimana nih cara mengoptimalkan pemasukan kita dalam sebulan? Itu harus bisa stabil kan, karena karyawan itu pokok harus kegaji, apalagi owner juga harus kebagian. Itu bagaimana nih cara optimalisasinya? Mungkin ini ya semua yang dirasakan sama semua pengusaha. Iya, pasti itu ya. Karena ya benar banget, dulu kerja di perusahaan dapat gaji nggak ada kekhawatiran. Nggak ada kekhawatiran karena udah pasti dapat gaji segitu. Udah pasti gajian. Sekarang kita seorang pengusaha pasti khawatirnya seperti itu, kita gaji nggak tentu, pemasukan nggak stabil. Nah, dari situ Aib sih mikirnya gini ya, baik lagi yang tadi ya, pas habis nikah itu benar-benar pembuka rezeki. Aib setuju banget. Jadi pas nikah Live Story alhamdulillah berkembang gitu ya. Alhamdulillah bisa ada karyawan juga. Nah, yakinnya tuh di sini kita tuh sebagai seorang muslim ya, Islam yang beragama Islam, kita tuh harus yakin kalau rezeki itu udah diatur. Pertama itu, kita harus yakin rezeki kita tuh udah ada yang ngatur sama Allah. Apalagi ketika kita ada karyawan. Ketika kita ada karyawan itu
dia itu membawa rezeki juga buat dirinya, Oh gitu. buat keluarganya. Kalau Benar, yang benar, misalkan benar. dia belum nikah kan buat adik-adiknya, buat ibu bapaknya, kalau misalkan kayak gitu. Jadi kita aja yang udah direzekiin, terus apalagi karyawan kita yang masuk. Benar. Rezekinya, kenapa rezekinya sangat luas di usaha tuh? Karena itu kita udah ada rezeki pribadi, rezeki keluarga yang udah nikah, Ya, misalkan ya, benar. rezeki istri, rezeki anak. Kalau misalkan udah ada anak, ketambah lagi karyawan, dia misalkan karyawannya belum nikah, rezeki dia, terus misalkan rezeki keluarganya. Bayangin aja ketika kita nambah karyawan, otomatis Nambah rezeki rezekinya gitu. juga nambah. Oh iya, benar. Rezekinya juga nambah. Kayak gitu, apalagi karyawan ada yang misalkan kita punya karyawan yang udah nikah, Iya. statusnya dia udah punya anak, punya istri, punya keluarga juga kan, keluarga besarnya, nambah-nambah lagi. Benar. Jadi kan dia karyawan yang bekerja di kita tuh membawa rezeki untuk perusahaan kita. Baik. Nah, itu poin pertamanya ya Kang Ep ya. Jadi nambah karyawan itu nambah rezeki. Nah, ya. nambah anak juga. Nambah anak juga nambah rezeki, benar juga ya. Sekarang kan udah punya anak ya. Benar. Nambah anak, nambah rezeki, nambah karyawan juga, insya Allah nambah rezeki, asal kita yakin. Oke. Tapi baik. jangan disalahpahamin, nambah karyawan asal nambah aja. Udah. Harus ada perhitungan juga Iya, ya. harus ada perhitungan juga. Jangan asal nekat, asal percaya misalnya kayak gitu. Nambah karyawan, sedangkan karyawan kita banyak. Nah, nanti ada efisiensi karyawan. Ketika karyawan kita udah optimal semua belum? Kayak gitu ketika mau nambah tuh. Misalkan ada, padahal karyawan di kita tuh masih banyak waktu yang luang, waktu yang kosong. Nah, padahal itu masih bisa diefektifkan sama kita sebagai business owner ya. Ya benar. Gitu. Takutnya kayak gitu karena konsepnya banyak karyawan dan banyak rezeki kita. Oh ya udah. Terus nambah aja ya. Kita. Nanti bisa bangkrut kalau gitu mah ya. Ya benar. Jadi jangan lepas dari perhitungan teman-teman. Kalau di dalam wirausaha itu pasti. Lalu Kang Aep, pengalaman saya menjadi seorang business owner itu, katakanlah ketika kita punya karyawan itu ada aja karyawan yang susah diatur. Ya. Itu ya. Kita bahas dulu karyawan nih. Nanti pengoptimalisasinya dibahas lanjutan. Gimana sih cara menjadi leader yang baik yang didengar oleh karyawan supaya istilahnya karyawan tuh gak banyak tingkah gitu? Apakah harus ada sistem tertentu di dalam, misalkan harus ada SOP dan lain sebagainya? Nah itu gimana? Karena ini juga menjadi PR saya gitu. Karena ada beberapa yang kadang ada aja gitu masalahnya. Itu menurut Kang Aep gimana nih? Aduh. Tentang SDM ya? Ya, tentang SDM di dalam sebuah bisnis. Kalau Aep sih yang pertama, mungkin banyak hal ya, kayak misalkan kita ada manajemen tentang SDM-nya, terus kalau perusahaan-perusahaan besar kan ada HRD-nya yang menangani itu. Iya benar. Kalau misalkan perusahaan kita mungkin menghandle 1, 2, 3 orang masih bisa secara pribadi kan. Ya, kalau misalkan udah puluhan bahkan ratusan, nah itu harus manajemen khusus sebenarnya. Harus ada manajemen khusus yang menangani SDM. Kayak tadi bener, kayak bikin SOP, ada peraturan hak dan kewajiban, sebenarnya harus jelas sih. Benar. Ketika kita menerima karyawan baru, staf baru, itu tuh sebelum bekerja harus benar-benar clear semua. Harus ada akad berarti ya? Harus ada akad, harus jelas semuanya. Dia haknya apa, kayak hak gaji, insentif, bonus misalkan, dan kewajibannya apa. Ya, itu tercantum di surat kerja kan? Nah, iya. Kenapa perusahaan-perusahaan yang besar berhasil itu pasti ada hal seperti itu. Oh, iya. Kenapa ada draft kontrak kerja, kenapa ada perjanjian kontrak kerja, karena biar saling mengerti satu sama lain dari pihak calon karyawan sama pihak kita juga sebagai business owner atau perusahaan. Jadi kita saling terbukanya di situ. Ya. Nih, teman-teman yang mau bergabung bersama staf kita, hak teman-teman ini dijabarin situ, haknya ini, gaji segala macam, hak misalkan hak lembur, hak cuti misalkan, dan lain-lain. Pokoknya hak karyawan kita diskusi di situ, kasih tahu dengan karyawan. Terus juga ketika kewajibannya juga kasih tahu. Jadi kewajiban kerja di kita tuh seperti apa, kayak misalkan datang tepat waktu, datang jam berapa, pulang jam berapa, kayak gitu. Terus harus pekerjaannya apa, job deskripsinya apa, nah itu harus dilakukan. Dan harus patuh. Nah insya Allah kalau misalkan udah saling terbuka kayak gitu, udah saling mengerti,
karena ada perjanjian gitu, insya Allah bakal lebih aman. Lebih aman. Biasanya kalau kenapa ada yang susah diatur segala macam, misalkan usaha yang belum ada SOP kayak gitu, rentan soalnya. Iya, pasti rentan. Karena takutnya hak dianya juga belum tahu apa, terus kewajibannya juga belum tahu. Jadi dia kerjanya bisa seenaknya kayak gitu. Yang penting kerja aja berarti ya. Kerja kayak gitu. Nah, SDM sih pertama itu mungkin ya. Tentang ada manajemen khusus tentang SDM. Kayak gitu sih. Ya, oke. Nah, SDM. Jadi teman-teman kita bisa pahami ya, utamanya ketika kita punya karyawan itu harus bisa mengatur manajemen secara sistematis. Baik itu dari misalkan kontrak kerja, hak kewajiban, itu harus ada ya, karena itu sebagai panduan bagi karyawan dan juga bagi business owner ataupun pengusaha. Ya. Oke, balik lagi Kang Aep ke optimalisasi bisnis. Yang pertama itu kan tadi mengenai bahwasannya nambah karyawan itu nambah rezeki ya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, otomatis kan kita tidak bisa nih dalam usaha itu, kalau usaha zaman sekarang ya beda dengan usaha zaman dulu. Kalau usaha zaman dulu itu kita tinggal buka outlet misalkan, tinggal pasang banner itu udah beres kan. Ya, itu udah beres. Tapi usaha di zaman sekarang itu harus ada promosi, harus ada pemasaran, harus ada, utamanya yang ingin saya tanyakan itu soal branding Kang Aep. Branding ini kan sangat berpengaruh, hingga saya mengamati ketika di kampus saya berbicara sama teman-teman, bicara mau foto studio di mana, Live Story. Nah, itu bahasa ke tingkat titik itu bagaimana? Itu pertanyaan juga bagi saya soal branding. Bagaimana membuat ataupun merintis branding ya, khususnya dari Live Story hingga dari awal hingga saat ini. Itu gimana KM? Nah, untuk branding itu sederhananya bisnis kita atau perusahaan kita tuh ingin dikenal seperti apa di mata masyarakat tadi. Iya, benar. Ketika dengar Live Story Studio, pengennya tuh apa artinya tuh di mata klien konsumen? Oh, Live Story Studio itu merupakan foto studio. Nah, jadi untuk branding itu kan untuk cara kita untuk mengenalkan. Untuk mengenalkan, terus untuk membuat citra perusahaan kita di mata konsumen atau di mata masyarakatnya. Dan itu penting banget buat suatu bisnis, suatu usaha. Itu penting banget karena apa? Balik lagi, kalau dari Live Story Studio sih kita punya visi misi ya. Kalau visinya itu menjadikan tempat pertama yang dituju. Menjadikan tempat pertama yang dituju untuk studio foto. Nah, memberikan pelayanan dan foto dan video kualitas yang terbaik di Indonesia. Nah, itu visinya. Luar biasa. Indonesia ya cakupannya ya. Cakupannya Indonesia biar sekalian. Ya, benar. Nah, gitu. Jadi visinya menjadi tujuan pertama yang dituju klien foto studio yang ingin foto dan video yang terbaik gitu kan ya. Nah, jadi kita sama teman-teman sama tim gimana caranya si Live Story Studio ini jadi top of mind. Jadi top of mind, jadi pemikiran utama ketika orang-orang memikirkan cari tempat studio tuh kemana. Benar. Itu harus yang pertama, pokoknya gimana caranya. Harus yang pertama. Terlintas pertama gitu ya. Terlintasnya itu Live Story Studio. Ketika teman-teman yang di universitas mau wisuda, nanti saya mau wisuda nih bulan ini, fotonya di mana ya? Nah, itu harus Live Story yang kena. Harus ingat Live Story. Itu guna branding juga ya. Itu juga branding. Terus ketika kita pengen foto keluarga, pengen foto keluarga di mana ya? Kita belum pernah punya foto keluarga, belum pernah dicetak juga, belum ada foto keluarga yang dipajang di rumah. Nah, itu harus ingatnya Live Story. Nah, itu salah satu branding di Live Story harus pertama kali yang dituju oleh konsumen. Caranya gimana? Caranya mungkin ada banyak ya. Kita memanfaatkan sosial media dari. Kalau sekarang sih kita mainnya di Instagram ya. Lagi di Instagram. Jadi TikTok udah mulai tapi belum optimal sebenarnya. Kebanyakan kita di Instagram. Nah, di situ kita manfaatkan sosial media sebagai media promosi kita di Live Story. Gitu. Terus kita bikin websitenya juga. Kalau website kita belum ada sebenarnya, baru ada landing page aja. Landing page kita udah bikin. Nah, kayak gitu. Jadi penting banget
harus kita memikirkan branding untuk perusahaan kita kayak gitu. Baik. Oke, saya pahami Kang Aep dari soal branding ini, tapi saya akan lebih menelitik lebih dalam nih. Karena saya lihat, saya mengamati perjalanan Live Story itu, Instagramnya itu waktu saya pertama main itu, waktu itu kalau nggak salah cuma 2.000. Entah 4.000, tapi sekarang bisa 10.000. Itu 10.000 udah mau 15.000. Ya, udah mau 15.000, luar biasa. Itu kan 15.000 orang, itu bukan sedikit Kang Aep. Gimana nih cara merintis sosial media ya? Karena mungkin kalau misalkan TikTok itu bisa dikatakan sharing platform, tapi kalau misalkan Instagram itu sosial media, dan juga para pengikutnya itu biasanya pada loyal gitu ketika kita punya bisnis ataupun dan lain sebagainya. Itu gimana cara merintis sosial media Kang Aep? Nah, bisa sharing mungkin nih. Iya. Cerita lucunya gini, sosial media Instagram Live Story Studio itu awalnya Instagram pribadi. Awalnya tuh, iya. Instagram pribadi biasalah, narsis kayak gitu. Iya, benar. Instagram pribadi waktu itu followersnya 1.800. Awalnya tuh. Iya. Nah, 1.800 waktu itu memutuskan, karena yang dibangun brandingnya tuh bukan personal ya kan. Branding tuh ada dua ya, personal branding sama branding company, perusahaan. Nah, waktu itu dapat saran dari teman-teman, jangan bangun personal kalau di bisnis fotografi. Karena apa? Karena misalkan kalau kita dalam satu hari tuh kliennya dapat banyak, kayak misalkan wedding kita dapat 2 lokasi, 3 lokasi, kalau bangunnya personal itu harus dia yang moto. Kayak misalkan Aep fotografi. Karena kan klien tuh tahu yang moto tuh Aep. Jadi ketika klien pesan tapi yang motonya bukan Aep, takut ada rasa kecewa. Karena personal hubungannya. Jadi minusnya tuh di situ, personal branding, jadi nggak bisa banyak klien. Nah, beda lagi cerita kalau misalkan kita company branding. Brandingnya perusahaan, jadi Live Story Studio. Jadi kita job berapapun bisa aja handle, asal itu staff kita dikasih seragam aja, asal ada identitas dari Live Story perusahaan kayak gitu. Nah, itu tipsnya kalau ingin membangun branding misalkan ya. Tapi dua-duanya juga jalan, personal branding ada, company branding juga ada, di fotografi itu ada. Jadi sama-sama nyamannya aja yang mana. Iya, benar. Gitu. Balik lagi ke sosial media, beralihlah dari situ, dari Instagram pribadi, terus memutuskan buat ganti nama ke Live Story Studio. Nah, kalau dari Aep sih, Live Story sosial media Instagram terutama itu merupakan sampai saat ini masih tujuan utama sih sebenarnya. Masih tujuan utama yang dibangun. Karena apa? Karena hampir 90, bahkan hampir 99%, 99% semua klien tuh datangnya dari Instagram. Berarti aset itu ya? Iya, aset. Benar. Makanya kenapa Live Story Studio itu mengedepankan banget nambah followers, nambah database, nomor WA. Nah, itu teh sebagai cara kita mengenal, menyimpan ya mungkin ya. Menyimpan untuk mengenalkan ke teman-teman, misalkan di Live Story ada hal-hal baru, itu bisa disampaikan lewat seperti itu. Nah, jadi Instagram tuh di Live Story Studio sama kita tuh dikedepankan, maksudnya difokuskan dalam membangun sosial media. Kalau zaman sekarang sih ada posisi khusus ya, namanya sosial media manajemen. Jadi ada manajemen khusus untuk membangun sosial media, terutama Instagram. Nah, ada juga spesialisnya, bahkan spesialisnya. Kalau di Live Story sih spesialisnya belum ada. Jadi kita belajar sama-sama aja sama tim sih, belajar sama-sama. Berarti belum infoloker. Belum infoloker nih teman. Next bakal gitu. Karena harus jadi perhatian khusus sosial media manajemen tuh. Apalagi kalau misalkan klien kita full dari sana, bahkan hampir 100% dari sana kan, itu harus dikelola khusus, harus di manajemen khusus. Contoh kecilnya kita harus, namanya sosial media ya, kita tuh harus aktif di media tersebut. Kayak misalkan di Instagram, kita harus aktif bikin story, kita harus aktif upload, jadi biar algoritma pihak Instagram pun menilai, oh ini tuh akun aktif. Jadi nanti pihak Instagram juga disebarkan lagi, oh ini tuh akun aktif, bahkan yang FYP kayak gitu, karena melihat Instagram tuh karena aktif. Benar. Kayak gitu. Jadi sampai saat ini kita
sebisa mungkin mengumpulkan database kayak database followers Instagram sama database nomor WhatsApp. Nah, kita sebisa mungkin mengumpulkan itu. Alhamdulillah, berarti selama sekarang mau ulang tahun yang ke-5 tahun. Sekarang tuh. Alhamdulillah kekumpul 15.000 followers. Luar biasa. Sekarang 14.950-an, tinggal 50 lagi. 50 lagi bisa mungkin ya. Harapannya nanti tanggal 1 udah 15.000. 1 Februari kan besok ya. Oh iya, itu udah Anif ke-5 tahun. Semoga udah capai 15.000. Luar biasa. Nah, mungkin di Anif itu akan ada promo ya? Pasti. Teman-teman harus promo. Ditunggu nih. Promo dari Lip Story ada apa nih? Ada hal-hal yang paling menarik lah. Iya, benar. Ditunggu-tunggu pasti lah. Ada giveaway, dibocorin nih. Ada giveaway, ada promo, banyak lah. Dan lain sebagainya ya mungkin ya. Baik, saya tangkap Kang Aep dari pernyataan Kang Aep itu mengenai personal branding dan company branding ya. Karena ini juga PR bagi pengusaha nih. Kenapa misalkan kalau kalian dapat job terus kalian punya branding tapi maunya sama kalian ya sama yang lain itu gak mau. Nah, itu juga PR. Karena ketika personal branding itu ketika gak sama kita orang tuh gak mau ya. Karena kepercayaan itu hanya ada pada personal. Kalau misalkan company branding itu kepercayaan itu ada pada company ataupun perusahaan ya. Kalau misalkan kita ke Lip Story, yang berangkatnya mah siapa aja, kita gas gitu ya. Oh ya, saya paham kan. Tapi satu lagi nih pertanyaan mungkin 2 terakhir ya. Yang sekarang yang satu lagi nih. Kenapa sih namanya Lip Story? Ini dari awal nih belum dikupas nih. Kenapa Lip Story namanya? Padahal dari sekian nama yang ada itu kenapa Lip Story? Apakah dulunya itu langsung Lip Story atau enggak? Gimana nih Kang Aep nih? Jadi cerita nama Lip Story itu langsung. Jadi kan waktu itu masih personal branding ya. Iya. Masih nama personal, branding fotografinya beralih ke company. Iya. Jadi Lip Story itu sebenarnya sederhananya artinya aja Lip Story Studio. Lip Story kan berarti cerita kehidupan. Cerita kehidupan. Filosofis banget nih. Filosofis banget ya. Jadi cerita kehidupan harapannya Lip Story Studio itu bisa mengabadikan semua cerita kehidupan yang terjadi di muka bumi ini. Kayak misalkan kita waktu lahir, kita masih dalam kandungan dulu deh ya awalnya ya. Maternity gitu ya. Kita waktu masih dalam kandungan dulu kita kan ada foto maternity. Nah kita bisa melayani itu foto maternity dan ketika lahiran, nah kita untuk saat ini sih belum nerima foto newborn kan ya masuknya ya. Nah, insya Allah nextnya kita juga pengen fokus di situ foto newborn. Nah, itu juga bisa kita abadikan. Nah, ketika beranjak anak kecil ada foto biasanya kan foto ulang tahun yang ke-1, kedua, ketiga bahkan sampai ke berapa pun kita bisa abadikan momen ulang tahun itu. Benar. Terus ketika beranjak lagi mau sekolah mau masuk SD, biasanya kan foto TK SD gitu kan suka ada butuh pas fotoan kayak gitu kan. Benar. Nah, kita masuk di situ bisa itu aset seumur hidup berarti ya. Makanya Lip Story itu basicnya sederhananya itu cerita kehidupan. Insya Allah kita bisa membersamai. Makanya tagline-nya create history for your best story. Jadi buatlah cerita terbaikmu bersama kita. Luar biasa tuh. Baru di sini ya teman-teman ya ada kita tahu arti Lip Story itu gimana nih baru di sini. Saya paham Kang Aep soal itu. Jadi sangat filosofis sekali. Lalu ke pertanyaan terakhir ya, ini mungkin inti dari semua pembahasan ini gimana sih ataupun motivasi apa? Kenapa sih harus jadi seorang wirausaha? Padahal kan wirausaha itu penghasilan gak nentu. Wirausaha itu gak jelas lah gitu. Beda kalau misalkan kaum gaji ataupun PNS lah katakan, karena kan sekarang tuh PNS idaman mertua katanya. Padahal kan gajinya mentok segitu kan Kang Aep kan. Ada pensiunan. Ya ada pensiun mungkin. Gimana nih motivasi menurut Kang Aep nih? Kenapa harus jadi seorang wirausaha? Motivasi kenapa kita harus jadi wirausaha? Yang pertama kalau Aep ya melihat junjungan kita sebagai umat Islam kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan wirausaha, berniaga, seorang pedagang berniaga ya, usaha. Jadi mencoba mengikuti jejak Nabi kita, Nabi Muhammad, terus juga sebagai seorang Muslim juga kita sebisa mungkin menjadi
memiliki kekuatan dari segi finansial. Ya. Nah, salah satu faktor pendorongnya kita harus jadi pengusaha. Kalau misalkan kita kekuatan finansial, mungkin bisalah ya. Kita karyawan pun bisa, kita ada stabil finansial, bisa kuat juga kan, ada gaji-gaji yang gede-gede juga. Ya, kan, benar-benar. Tapi yang Aib lihat sih bisa kuat bangetnya gitu. Jadi pengusaha. Di usaha. Karena apa? Karena tidak ada batasan kita memiliki kekayaan berapapun. Oh iya. Benar nggak? Benar-benar. Teman-teman jadi harus paham ya. Kalau misalkan jadi seorang pekerja, baik itu PNS atau apa, itu ada mentok gaji, ada limit gaji gitu. Kalau di dalam pengusaha, dalam wirausaha itu tidak ada batasan gitu. Jadi kita itu bisa sehari gak dapat sama sekali, bisa satu hari dapat 100 juta gitu ya Kang. Bisa buat berapa bulan, benar, bahkan benar. ada yang berapa tahun. Saya paham, itu faktornya. Ya, dan juga di dalam konsep Islam itu kita pahami bahwasannya jika kita ingin kaya, berniaga lah gitu. Berdagang intinya ya, baik itu dagang jasa ataupun dagang produk. Nah, jadi teman-teman, itu podcast kali ini ya sangat berfaedah sekali, memiliki banyak memiliki banyak pemahaman ya, dari pertama sejarah Lip Story, keberanian menjadi seorang wirausaha itu bagaimana, lalu tata cara pengembangan bisnis, kita harus bisa melihat kebutuhan pasar itu apa, lalu kita menyediakan apa yang dibutuhkan pasar betul. Bagaimana tadi kita pahami Lip Story perkembangannya itu dari awal, dari rumah hingga punya studio, sekarang banyak karyawan dan juga bisa menjadi market leader di Kuningan ya. Amin. Nanti kedepannya mungkin di Indonesia ya Kang Aib ya. Amin. Nah, mungkin teman-teman itu untuk podcast kali ini ya, tonton sampai habis karena saya yakin ini bermanfaat sekali bagi teman-teman. Dan jangan lupa kalau pingin foto studio, ingat Lip Story. Betul. Ya. Karena itu pasti langsung nih teman-teman, itu tidak akan mengecewakan. Amin. Tinggal lihat di Instagramnya, hasilnya bagaimana, itu sudah tidak diragukan lagi. Baik teman-teman, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.